Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita kembali bertemu. Dan hari ini kita akan kembali membahas tentang pengantar kitab perjanjian baru. Ya, kita bersyukur. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan kitab-kitab umum. Dan hari ini kita akan membahas tentang introduksi kitab Yakobus. Kitab Yakobus merupakan salah satu kitab yang menarik karena ada salah satu bagian dari kitab Yakobus yang menjelaskan iman tanpa perbuatan ya, mati, gitu ya. Kemudian juga berbicara tentang bagaimana lidah itu seperti nyala api, api yang menghanguskan. Dan banyak hal dalam kitab Yakobus yang cukup menarik untuk kita bisa pelajari lebih lanjut. Saya akan share screen untuk bagian ini. Kita belajar untuk hari ini yaitu introduksi dari kitab Yakobus. Ya, sebentar saya akan pakai pointer. Judul kitab. Kitab Yakobus termasuk kitab-kitab umum. Kitab ini diberi nama Yakobus berdasarkan nama penulisnya. Berdasarkan tradisi dan menurut bapak-bapak gereja, kitab Yakobus merupakan surat penggembalaan Yakobus kepada jemaat Kristen di perantauan. Dan mereka mengenalnya ya surat ini sebagai surat Yakobus. Jadi kalau ditanya judulnya, ya ini sesuai dengan penulis dari kitab ini ya, yaitu Yakobus itu sendiri. Nah, bagian 2 kita akan membahas yaitu penulis kitab. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 dijelaskan, salam dari Yakobus, hamba Allah, Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, jelas bahwa ya dari Yakobus ini menunjuk pada siapa penulisnya. Dari Yakobus menjelaskan bahwa penulis kitab Yakobus adalah Yakobus. Di sini Yakobus mengidentifikasi diri ya sebagai hamba Allah Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia melayani sebagai hamba Allah. Dalam Alkitab memang ada 3 tokoh penting terkait dengan atau 3 tokoh penting yang bernama Yakobus. Mereka yaitu yang pertama adalah Yakobus anak Zebedeus. Markus pasal 1 ayat 19, lalu Kisah Rasul pasal 1 ayat 13. Menurut Kisah Rasul 12, dia mati syahid dibunuh oleh Herodes kira-kira tahun 42 Masehi. Wah, ini masih muda ya karena tahun-tahun muda maksudnya. Tuhan Yesus 30, ini 42 ini memang baru kekristenan awal ya. Iya, seperti itu. Lalu yang kedua ini Yakobus anak Alfius. Markus pasal 3 18 dan Kisah 1 ayat 13. Tetapi ia tidak memiliki peranan yang penting dalam PB. Yang ketiga itu Yakobus saudara Tuhan Yesus. Markus 6 ayat 3, Kisah 12 ayat 17, Galatia 1:19. Dia memainkan peranan penting dalam sidang di Yerusalem. Kisah 15 ayat 13, ia pemimpin orang Yahudi. Galatia 2 ayat 12. Kalau dilihat dari ketiga tokoh ini memang ya Yakobus anak Alfius kayaknya tidak mungkin karena tidak punya peranan. Yakobus anak Zebedeus, wah terlalu ini awal ya, karena sudah mati. Ada kemungkinan ini. Nah, kita lihat nih. Dari ketiga tokoh Yakobus di atas secara umum, para ahli berpendapat bahwa Yakobus saudara Yesus memenuhi kriteria sebagai penulis kitab Yakobus. Ya, apalagi tadi Yakobus itu disebut soko guru. Ya, orang-orang penting.
pada kekristenan awal. Yakobus anak Zebedeus sudah mati di awal kekristenan, sedang Yakobus anak Alfius kayaknya memang tidak memiliki peranan dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi secara umum ya Yakobus saudara Tuhan Yesus yang menulis kitab Yakobus ini. Alamat surat. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 dijelaskan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Jadi kalau kita lihat di sini jelas dialamatkan kepada kedua belah suku di perantauan. Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa penerima surat Yakobus adalah kedua belah suku yang ada di perantauan, yaitu orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Ya, karena memang banyak juga orang Kristen yang tinggal di luar. Surat ini ditulis dalam bahasa Yunani, berarti pembacanya memang menguasai bahasa Yunani. Jadi kedua belah suku di perantauan ini merujuk pada orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Tahun penulisan. Untuk tanggal penulisan, menurut Yosefus, Yakobus mati syahid di Yerusalem tahun 62 Masehi. Selain itu, ada kemungkinan bahwa surat ini ditulis waktu jumlah orang Kristen yang berlatar belakang kafir belum banyak. Ini karena awal ya. Mungkin sebelum sidang di Yerusalem tahun 49. Kalau itu benar, maka surat ini ditulis memang lebih awal ya, 45 sampai 49 Masehi. Iya, seperti itu. Latar belakang penulisan. Latar belakang penulisan kitab ini yaitu Yakobus sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem banyak mendengar informasi mengenai keadaan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang tinggal di luar Palestina, di mana saat itu orang-orangnya sedang mengalami banyak pencobaan. Pasal 1 ayat 2, mereka juga terjadi perselisihan, pasal 4 ayat 1, dan ada kecenderungan mereka mengasihi dunia, pasal 4 ayat 4. Untuk mengatasi persoalan itu, Yakobus menulis surat Yakobus ya kepada mereka. Apa tujuan dari penulisan surat ini? Tujuan dari penulisan surat Yakobus ini yaitu yang pertama, untuk membangun semangat orang Kristen Yahudi yang sedang dalam penderitaan, ya, dalam penganiayaan. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Ya, ini iman dan perbuatan. Untuk menasihati dan membina pembacanya mengenai hasil-hasil praktis iman dalam hidup yang benar dan perbuatan baik. Kalau Paulus, iman. Kalau Yakobus kayaknya iman tanpa perbuatan. Ya, jadi perbuatan itu buah dari iman itu sendiri. Tema kitab. Tema utama kitab ini yaitu mengenai iman yang berhasil guna. Dalam surat ini Yakobus mengajarkan bahwa iman yang dimiliki oleh setiap orang percaya harus disertai dengan perbuatan sebagai wujud iman yang hidup. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi memang iman yang dimiliki oleh setiap orang percaya harus disertai dengan perbuatan sebagai wujud dari iman yang hidup. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ini saya rasa sudah jelas. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai analisa kitab Yakobus. Bagian pertama menjelaskan tentang masalah pencobaan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pencobaan. Pencobaan bukan dari Allah. Pencobaan datang karena keinginan sendiri. Allah memakai pencobaan untuk memberi ketakutan. Oleh sebab itu, pencobaan membawa keuntungan bagi kita. Yakobus menekankan bahwa setiap orang Kristen pasti menghadap pencobaan. Tetapi Allah memakai pencobaan itu untuk membentuk mental dan spiritual anaknya. Bagian kedua mengenai hubungan pembaca dengan firman Tuhan. Yakobus menjelaskan bahwa orang Kristen tidak cukup hanya menjadi pendengar firman,
tetapi mereka harus melakukan firman itu dalam hidupnya sehingga firman itu benar-benar tertanam dalam hatinya. Bagian ketiga menjelaskan ciri khas dan bukti iman yang benar. Ciri khas dan bukti iman yang benar yaitu orang yang mendengar dan melakukan firman Allah berlaku murni dan tak bercacat. Mereka tidak memandang muka, mereka berbuah dalam kehidupan mereka. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pasal 2 ayat 14 sampai 26. Mengawasi diri sehingga tidak jatuh dalam dosa lidah. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, mereka hidup saleh dalam segala hal, segala perkara. Mereka tidak suka bertengkar, mereka tidak suka memfitnah, dan mereka tidak melupakan Tuhan dalam segala perencanaan, serta mereka tidak mengandalkan kekayaannya. Ya, pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bagian terakhir, bagian 4 berisi anjuran dorongan untuk tetap bersabar dalam penderitaan. Pasal 5 ayat 7 sampai 20. Yakobus pasal 5 13-16 menekankan pentingnya doa syafaat terutama untuk orang sakit. Dalam ayat 16 dijelaskan doa orang benar bila mana dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu iman sangat penting dalam berdoa. Dengan iman maka kuasa Allah akan dinyatakan. Ya, itu analisa kitab. Sekarang kita akan lihat ciri khas kitab. Ciri khas kitab Yakobus adalah sebagai berikut. Dalam banyak hal, kitab ini merupakan Amsal dalam perjanjian baru. Karena penuh dengan hikmat ilahi, instruksi praktis untuk menjalankan kehidupan Kristen yang sejati, serta penulisannya tegas, tepat. Ada 108 ayat, lebih dari separuhnya adalah perintah. Surat ini lebih menekankan hubungan antara iman dan perbuatan. Yakobus sering disebut Amos BB karena dia bersemangat membahas persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial. Terakhir garis besar kitab ini yaitu pendahuluan pasal 1 ayat 1, nasihat dalam menghadapi pencobaan, nasihat untuk menjadi pelaku firman, bukti iman yang benar, kelakuan yang murni dan tak bercacat, tidak memandang muka. Tanpa bukti perbuatan, iman itu mati. Mengawasi diri terhadap dosa, mengawasi diri terhadap iri hati, dan mementingkan diri sendiri. Hidup saleh dalam segala perkara, anjuran dan dorongan. Kesimpulan terakhir, dari analisa ketiga surat, ya kalau kita lihat beberapa surat sebelumnya itu, kitab Filemon menekankan mengenai perdamaian sebagai lukisan perdamaian antara manusia dengan Allah. Yakobus menekankan keunggulan Kristus. Ini salah, ini bukan Yakobus, Ibrani. Kitab Ibrani menekankan mengenai keunggulan Kristus, di mana Kristus yang adalah Allah lebih unggul dari segala hal. Sedangkan kitab Yakobus, nah ini baru betul, menekankan mengenai iman yang berguna. Artinya iman yang hidup harus disertai dengan perbuatan, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Iya. Jadi saudara sekalian, ini yang saya bisa sampaikan terkait dengan introduksi kitab Yakobus. Biarlah ini boleh memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.